Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat untuk menuntut ilmu di forum diskusi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Moh Imron Rasyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Hayatun Nufus NIM 2120282, yang kedua Anissa Eka Zami NIM 2120283, yang ketiga M Najib Gunawan NIM 2120295, yang keempat Aini Wafiyah NIM 2120297, yang membahas tentang pengembangan media berbasis internet meningkatkan kualitas pembelajaran. Internet sebagai media pembelajaran. Menurut Sanjaya, internet merupakan suatu jaringan global yang menghubungkan beribu bahkan berjuta jaringan komputer atau komputer pribadi, yang memungkinkan setiap komputer tersebut bisa terhubung kepadanya dan bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Jaringan ini bukan hanya merupakan suatu organisasi atau institusi, karena tak satu pun pihak yang bisa mengatur dan memilikinya. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar di sekolah, internet juga diharapkan mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi pembelajaran aktif antara guru dengan siswa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang perlu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan atau dijabarkan secara sederhana. Bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi untuk dilakukan mengajak siswa agar mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Internet dalam proses pembelajaran. Poin yang pertama yaitu pengembangan profesional. Pengembangan profesional ini meliputi yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, berbagi sumber informasi di antara rekan atau sejawat sedepartemen, berkomunikasi ke seluruh belahan dunia, kesempatan untuk menertibkan atau mengumumkan secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, dan berpartisipasi dalam forum dengan rekan sejawat baik lokal maupun internasional. Dan poin yang kedua yaitu sumber belajar atau pusat informasi. Sumber belajar atau pusat informasi ini meliputi informasi media dan metodologi pembelajaran. Yang kedua, bahan baku dan bahan ajar untuk segala bidang. Yang ketiga, akses informasi iptek. Dan yang terakhir yaitu bahan pustaka atau referensi. Selanjutnya, belajar sendiri secara cepat. Ada 3, yang pertama meningkatkan pengetahuan, yang kedua belajar pembelajaran aktif, dan yang ketiga mengembangkan kemampuan di bidang penelitian. Yang terakhir menambahkan wawasan, pergaulan, pengetahuan, dan pengembangan karir. Ada 4, yang pertama meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lain, yang kedua meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia, yang keempat informasi beasiswa, lowongan kerja, dan pelatihan, yang keempat hiburan dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu EdukasiNet sebagai situs pembelajaran berbasis internet. EdukasiNet merupakan situs pembelajaran yang menyediakan bahan belajar berbasis web
yang bersifat pembelajaran aktif serta menyediakan fasilitas komunikasi antar pengajar dengan peserta didik, antar peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar lain. Komputer, terutama internet, merupakan sumber belajar yang harus dimanfaatkan oleh semua guru, karena di dalam internet terdapat jutaan, bahkan miliaran informasi yang ada dan terupload setiap detik. Karena internet sumber belajar, internet lebih murah dan teknik penggunaannya mudah. Selanjutnya ada pembelajaran online dan e-learning. Yang pertama, pembelajaran online. Proses belajar sebagai bagian dari kehidupan masyarakat maju memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang. Kemajuan dan kemapanan teknologi digital yang diterapkan dalam dunia pendidikan memudahkan dan mempercepat akses belajar, termaksud di dalamnya setiap penyampaian materi ajar menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Yang kedua, e-learning. Semaldino et al. Menyamakan online learning dengan e-learning, sambil menegaskan bahwa pembelajaran yang disampaikan lewat media berbasis komputer dan internet. E-learning ialah proses belajar yang menggunakan media elektronik digital seperti multimedia. Macam-macam e-learning. Yang pertama ada browsing. Browsing atau surfing merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Yang kedua ada researching. Researching yang dimaksud di sini adalah menjadikan internet sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga ada searching. Searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang keempat ada consulting dan communicating. Di dalamnya seperti email, internet lebih mudah, teknik penggunaan. Mungkin itu saja dari kami kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.